di mana gelar pertama sudah dilakukan minggu lalu dan saat ini sudah masuk ke dalam tahap penyelidikan. Ya, tahap penyelidikan oleh Mabes Polri yang seperti laporan kami terhadap Aib dan Dede, itu para terpidana kemarin sudah juga dilakukan pemeriksaan di lapas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, dan di konten terbaru kali ini saya akan memberikan sebuah informasi terbaru terkait perkembangan kasus Vina dan Eki yang terjadi pada tahun 2016 yang silam, di mana baru-baru ini sudah kita ketahui bersama muncul berbagai spekulasi, muncul saksi-saksi baru, muncul fakta-fakta baru ya terkait pengungkapan kasus pembunuhan Vina dan Eki ini. Namun yang menjadi sorotan adalah yaitu Ibtu Rudiana, di mana kemunculan Ibtu Rudiana kurang lebih kalau pada hari ini ya, kurang lebih sekitar semingguan itu Ibtu Rudiana muncul bersama Hotman Paris dan juga muncul saat diwawancarai bersama iNews, yang mana Ibtu Rudiana menyangkal bahwasanya itu adalah bukan rekayasa, dan kemudian Ibtu Rudiana juga berani melakukan sumpah pocong. Nah, itulah kenapa kemarin terjadi sakatatan namanya ya, sakatatan melakukan sumpah pocong tersebut. Sakatatan ingin membuktikan bahwasanya dia bukan merupakan pelaku, dia bukan merupakan bagian dari pelaku yang membunuh Vina dan pacarnya yaitu Eki. Sakatatan tetap berpegang teguh bahwasanya kasus yang menimpa Vina dan Eki itu adalah sebuah kecelakaan. Hingga dari itu Sakatatal malah berani melakukan sumpah di depan publik. Namun seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya Rudiana yang pada waktu press conference kemarin yang menyatakan dia berani disumpah, dan kemudian pada waktu pelaksanaan sumpah kemarin ternyata itu Rudiana tidak hadir. Nah, sekarang dari kemunculan Ibtu Rudiana sampai sekarang Rudiana pun juga belum muncul lagi ke publik. Entah apa yang menjadi alasan beliau kenapa tidak berani melakukan sumpah, entah karena takut ketahuan bohong atau bagaimana, saya pun juga tidak tahu ya sebenarnya. Namun seandainya Ibtu Rudiana itu muncul ke publik memberikan sebuah klarifikasi kepada publik kenapa ia tidak berani disumpah, itu kan lebih enak rasanya ketimbang publik bertanya-tanya dan menimbulkan spekulasi yang berbagai macam-macam. Baik teman-teman sekalian, terkait dengan Ibtu Rudiana dan kawan-kawan yang menangani kasus Vina Cirebon dulu, sampai saat ini sudah naik ke tahap penyelidikan ya, dan laporan itu dilaporkan oleh tim kuasa hukum para terpidana. Jadi menurut tim kuasa hukum para terpidana bahwasanya laporan yang disampaikan ke Mabes Polri kemarin kini sudah naik ke tahap penyelidikan. Bagaimana perkembangannya? Baik, kita simak berbagai cuplikan yang disampaikan oleh tim kuasa hukum dari terpidana. Sekalian, hari ini kami di Barreskrim bersama dengan tim dalam rangka memenuhi undangan dari penyidik Barreskrim terkait laporan kami LP terhadap Bapak Rudiana. Kami para penasihat hukum, advokat dari penasihat hukum dari siapa namanya? Hadi Saputra dipanggil diperiksa sebagai pelapor. Ya, sebagai pelapor untuk Bapak Rudiana, ya kan? Ini masih berlangsung pemeriksaan. Di mana gelar pertama sudah dilakukan minggu lalu dan saat ini sudah masuk ke dalam tahap penyelidikan. Ya, tahap penyelidikan oleh Mabes Polri yang seperti laporan kami terhadap Aib dan Dede, itu para terpidana kemarin sudah juga dilakukan pemeriksaan di lapas. Terhadap laporan ini juga saya pikir ya, kami kira juga pasti akan segera dilakukan pemeriksaan terhadap para terpidana di lapas. Itu saja sih. Tapi ini kan yang sudah menulis keterangan mungkin itu yang masyarakat itu kan
Sebetulnya semua terpidana merasakan hal itu. Tetapi ini strategi kami. Kami munculkan saja dulu satu hadi. Kalau dibutuhkan oleh penyelidikan, kami akan munculkan semua gitu. Karena kan hanya mereka yang menjadi saksi untuk satu dan lainnya. Oleh karena itu, kalau mereka semua jadi pelapor, siapa yang jadi saksinya? Jadi saat ini baru hadi. Tapi tentu akan menyusul dengan yang lainnya, itu aja. Tapi kalau DD sendiri kemarin sudah mengaku siap nih untuk menggantikan, itu gimana maksudnya nih kelanjutannya? Ya kalau yang DD kan bukan terkait laporan kami terhadap Rudiana ya, itu kan terhadap laporan kami terhadap Aib dan Dede, karena dia juga salah satu yang kami laporkan, memberikan keterangan palsu ya, di bawah sumpah, tidak benar di bawah sumpah. Ya, itu yang sedang diuji. Saya pikir itu kalau Dede tidak terkait dengan laporan kami terhadap Rudiana, gitu. Tapi setelah ini yang selanjutnya apakah mungkin Rudiana dipanggil? Saya yakin itu udah pasti. Polisi kan memanggil itu, memulai penyelidikan itu pertama dari kami pelapor, dilanjutkan nanti dengan saksi-saksi yang lain. Biasanya terakhir itu baru dipanggil terlapor, dikonfront. Ya kan, terlapor juga punya kesempatan untuk membela diri kan gitu kan, untuk menaratakan apa yang menurut dia. Kalau benar apa, kalau tidak benar apa kan gitu kira-kira. Saya pikir begitu, itu udah pasti dipanggil menurut saya. Gitu. Sudah penyelidikan sekarang ya? Ya sudah penyelidikan. Penyelidikan ini kan sesudah nanti terakhir Rudiana dipanggil, baru kami gelar nanti kan gitu kan, diundang gelar untuk menentukan kan gitu kan, apakah cukup bukti untuk naik menjadi sidik, ada tindak pidananya atau tidak kan gitu, begitu. Tapi dari semua kegiatan-kegiatan atau hal-hal yang sudah kami lakukan selama ini menambah keyakinan kami lah bahwa 6 terpidana atau 7 terpidana yang hari ini masih ada di LP bisa segera bebas, dan mudah-mudahan dengan PK yang kami lakukan, dan ini adalah proses dalam kita mengumpulkan bukti-bukti, mudah-mudahan itu terbukti dan menambah keyakinan kamu bahwa tidak terbukti bahwa 6-7 terpidana itu melakukan pembunuhan ini, jadi tidak percaya. Wah, pada waktu kejadian kan dia nggak di tempat kejadian, gimana dia bisa dituduh? Yang kedua, si Rivaldi itu kan dia perkaranya lain dan tidak kenal satu sama lain. Mana mungkin 340 bersama-sama. Itu yang kasat mata lah kelihatan itu. Mudah-mudahan aja dalam waktu. Mereka bukan anggota geng motor? Bukan, mereka mah anggota geng kuli. Udah jelas pekerjaannya semua kuli gitu loh. Jadi kalau dikait-kaitkan dengan hal seperti ini ya saya sih miris, dan bagaimana ya di kelas Polresta yang notabene Poldanya kelas 1 kok masih bisa terjadi hal-hal seperti ini gitu. Itu aja yang menjadi pertanyaan lagi. Tapi nanti akan menjadi lebih jelas dan lebih terang ke depan. Ya, saya kira minggu depan aja. Ya, saya pikir rencana sesuai dengan rencana yang sudah kita umumkan ya, hari minggu depan lah ya, harinya nanti kita kabarin.